Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana takhrij hadis mengenai tema yang diberikan oleh dosen pengampu, yakni tema yang bertemakan adalah isbal. Di sini adalah hadis tentang isbal an Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Hadis riwayat dari Bukhari yang artinya adalah apabila yang berada di bawah kedua mata kaki dari kain sarung, yaitu kain sarung ataupun pakaian, maka tempatnya di neraka. Jadi apa sih itu isbal? Isbal itu adalah menjulurkan pakaian hingga di bawah mata kaki. Nah, setelah itu dihubungkan di hadis riwayat Bukhari. Jadi dari sini saya akan menjelaskan bagaimana takhrij hadis menggunakan laman web yang saya akan pakai. Setelah ini langsung saja menuju kepada laman webnya, yakni Islam Web. Baik, kita bisa langsung membuka laman webnya dengan saya di sini akan menggunakan laman web Islam Web. Langsung diketik saja Islam Web. Setelah itu di sini terdapat laman Islam Web. Kita bisa klik masuk ke dalam lamannya. Ini menggunakan bahasa Indonesia, terkadang menggunakan bahasa Indonesia kurang lengkap untuk fitur-fiturnya. Apabila kita mengganti bahasanya dengan bahasa Arab, kita bisa mendapatkan fitur yang lebih lengkap. Ini ada Eurasia, laman utamanya, gambar utama dari laman ini ada al-musuat, ini ada artikel-artikel virtual, ini bisa konsultasi, ini adalah audio, ini tentang waris, ini tentang anak-anak. Jadi kita ingin mencari hadis yang tadi, kita membuka yang ini al-muktabah, kita klik al-muktabah. Setelah itu kita scroll ke bawah. Setelah kita klik al-muktabah, di sini ada tasnif al-kutub. Tasnif al-kutub ini di sini ada berbagai macam kitab-kitab yang ditawarkan oleh Islam Web. Di sini ada menjelaskan tentang utubul hadis. Di sini ada hadis ahkam. Ini ada furu' al-fiqih al-hanafi. Di sini ada furu' al-fiqih al-maliki dan seterusnya. Di sini kita apabila ingin mencari hadis yang akan kita cari, kita bisa membuka utubul hadis. Setelah itu kita scroll ke bawah ke sini. Di sini kita akan mencari kitabnya. Ada halaman ini kita bisa klik hadis yang tadi, ma asfala minal ka'bain minal izar. Kita bisa mengambil lafaz yang awalnya dulu atau yang otentik dari hadis tersebut. Kita klik saja. Setelah kita klik, maka di sini akan muncul hadis-hadisnya di mana saja. Di sini ada al-Majmu' az-Zawaid, di sini ada as-Sahih Ibnu Hazimah, di sini ada berbagai macam kitab dari Sunan An-Nasai juga ada. Di sini ada At-Tawdih, kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir juga ada. Tadi yang kita akan cari adalah kitab dari Sahih Bukhari. Ini adalah kitab dari Sahih Bukhari yang kita cari. Kita bisa klik saja dari kitabnya Sahih Bukhari. Masuk ke dalam namanya. Bisa kita klik. Sini langsung keluar. Ada kitab Sahih Bukhari. Kitabnya adalah Al-Libas. Kitabnya adalah ma asfala minal ka'bain fa huwa finnar. Di sini terdapat ini adalah halamannya, halaman 2000 sekian, dan ini juznya juz 5 pada juz 5. Ini adalah nomor hadisnya 5450. Ini hadisnya Adam, hadisnya Syu'bah, hadisnya Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Di sini kita bisa scroll, di bawahnya terdapat penjelasan. Ini adalah terjemah. Di sini ada lanjutan para perawinya dari Rawi Abu Hurairah, yaitu bawah hingga pada Adam. Di sini adalah biografi dari Adam. Jika kita mengklik Abi Hurairah, di sini akan muncul biografi dari Abu Hurairah al-Imam al-Faqih al-Mujtahid al-Hafidh Sahih Rasulullah
Ini adalah mawil alanya dari hadis yang kita cari barusan. Di sini ada anawain asyijarah. Di sini adalah cabang-cabang dari hadis yang kita cari, ma'asfala minal ka'bain. Ini adalah cabang-cabang yang terkait, yang merujuk pada yang terkait dari hadis yang kita cari. Di sini ada tahrij hadis. Hadis itu hadis ini dikeluarkan di mana saja. Dia ada di Sunan Bukhari, Sunan Nasa'i, Musnad Ahmad, Fathul Bari, dan Sunan Al-Kubra lil Baihaqi. Yaitu syarah penjelasannya. Di sini ada penjelasan dari syarahnya Fathul Bari. Di sini juga ada syarahnya dari yang lainnya. Kita buka dari Fathul Bari. Qauluhu bab bitadbin ma asfala minal ka'bain fahuwa finnar. Jadi apa-apa yang di bawahnya mata kaki itu adalah bagiannya di bawahnya mata kaki, dia tempatnya di neraka. Ini adalah penjelasan. Kata Abdullah fi tarjamah lam yuqayyidhu bil izar kama fil khabar isyarah ila ta'mim. Seterusnya, maka dari itu apabila kita tidak bisa membacanya secara jelas, kita bisa menggantinya dengan terjemahan. Sini kita bisa langsung klik saja terjemahan dari Fathul Bari penjelasan Sahih Al-Bukhari. Di sini setelah saya baca-baca bahwa memang hadis ini benar, memang hadis ini sahih apabila kita berpatok dengan hadis ini saja, maka untuk susah kita memahaminya. Jadi saya telah membuat ringkasan yang berikutnya pada penjelasan berikutnya. Baik, ini penjelasan berikutnya, yakni menurut ulama, pandangan ulama 4 madhab soal memanjangkan pakaian melebihi mata kaki. Di sini melebihi mata kaki ada 4 madhab, yakni Syafi'i. Dari yang pertama, yakni mayoritas ulama Hanafi dan ulama mazhab Syafi'i, dan sebagian ulama menyatakan memanjangkan pakaian melebihi mata kaki hukumnya mubah-mubah saja. Di sini saya mengambil artikel dari NU Online mengenai hadis tersebut. Di sini yang pendapat yang kedua, Imam Maliki hukumnya makruh, dan yang ketiga dan yang kedua ini dari sebagian ulama Maliki dan ulama Hambali, dan yang menegaskan bahwa melebihi mata kaki adalah hukumnya makruh. Yang ketiga, yakni pendapat dari sebagian ulama Maliki dan yang lain menyatakan keharaman memanjangkan pakaian melebihi mata kaki. Syekh Al-Qarafi menjelaskan dalam kitabnya. Baik, setelah itu bahwa di sini dijelaskan memakai pakaian isbal, memakai pakaian yang melebihi dari mata kaki itu adalah hukumnya boleh-boleh saja apabila kita mengikuti mazhab Syafi'i. Karena apabila dilihat dari hadis ini, penjelasan yang ini, jadi Allah tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Jadi hal ini bisa digarisbawahi bahwasanya apabila kita menggunakan sesuatu tidak karena keangkuhan atau kesombongan, maka diperbolehkan saja. Pada penjelasannya yang selanjutnya, yakni adalah apakah pakaian celana melebihi mata kaki ataupun isbal itu otomatis sombong. Di sini ditulis oleh Abdul Wahab Ahmad di artikelnya, yakni penerbitnya NU Online. Semua dilihat dari
yang bicara adalah soal fikih, paham ta'abudi dan ta'akuli. Ini menyangkut dari ta'abudi dan ta'akuli. Apa itu ta'abudi? Ta'abudi adalah aspek yang berada di luar ranah akal. Sebabnya penentuan hanyalah naskah teks ayat ataupun hadis. Dan itu apa pengertian dari ta'akuli? Ta'akuli adalah sesuatu yang bisa dinalar, sebab itu penentunya adalah nalar itu sendiri. Jadi bagi sekelompok yang lain dari artikel ini, maka apabila kita menggunakan objeknya hanya satu hadis, setelah itu kita bisa mengartikannya secara maknawi saja, kita menggunakan hadis itu secara nyata, itu akan menjadi sesuatu yang tidak bisa ditolerir. Jadi apabila kita menggunakan isbal, maka hukumnya langsung haram. Jadi di sini dengan demikian asumsi sebagian kelompok bahwa kesombongan dapat diputuskan keberadaannya semata karena nas belaka adalah asumsi yang salah. Dalam kasus iqbal, yang ada tidaknya kesombongan hanya bisa diukur dengan ukuran yang dapat dinalar, seperti adanya indikasi pamer, angkuh, dan sebagainya. Jadi karena itulah Nabi sendiri pernah isbal demikian, Abu Bakar, Ibnu Mas'ud, dan seterusnya di kalangan tabi'in, Abu Hanifah, dan beberapa tokoh besar lain juga isbal. Sebab itulah jangan heran pada ulama Syafi'i dan beberapa non-Syafi'i tak memutlakkan hukum isbal, tetapi merincinya sesuai ada tindaknya indikasi atau motif kesombongan. Maka dari itu dari makna hadis ini saya telah sedikit meringkasnya. Jadi hadis isbal ini memang benar adanya, yakni secara hukumnya itu adalah sahih, tetapi akan maknanya itu terdapat perbedaan ulama yang mengartikannya. Jadi ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan, ada pun yang membolehkan. Hadis ini menunjukkan larangan apabila di kalangan Syafi'i, hadis ini menunjukkan larangan menjulurkan pakaian hingga di bawah mata kaki, terutama jika dilakukan dengan kesombongan. Jadi apabila kita tidak mendapati indikasi untuk kesombongan ataupun takabur, ini diperbolehkan hukumnya. Wallahu alam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.